Shalom semuanya. Jadi pada tanggal 30 Mei 2026 saya diberi kesempatan untuk menyampaikan renungan. Oke, teman-teman, sebelum kita ke renungan pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu ingin menyampaikan renungan pada pagi hari ini. Kami memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah kami yang hendak memulai renungan pada pagi hari ini. Berkatilah anak-Mu yang akan menyampaikan firman ini dan berikanlah hikmat dan akal budi dan kepintaran yang dari-Mu supaya anak-Mu ini bisa menyampaikan renungan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, shalom teman-teman, selamat pagi semuanya. Oke, pada kesempatan pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan renungan. Oke, teman-teman, tadi kan kita sudah berdoa. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Oke, jadi di sini saya mengambil tema tentang jangan menjadi pembohong. Nah, tema ini saya ambil waktu saya membaca Alkitab dan saya menemukan ayat. Nah, ayatnya itu ada yuk kita buka Alkitab sama-sama. Matius 5 ayat 36 sampai 37. Oke, mari saya bacakan ya. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Ayat ke-37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, jadi di sini teman-teman, kita itu di ayat 36 itu kita nggak berhak atas kepala kita sendiri. Jadi kayak contohnya, kon bucu ya. Tapi nggak bucu, tapi kamu sumpah yo demi Tuhan, sumpah yo, mati yo. Nah, itu kalian nggak berhak guys, kayak gitu guys. Itu karena di ayat 36 dijelaskan kayak karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghilangkan sehelai rambutmu. Nah, jadi kita itu nggak berkuasa atas kepala kita guys, atas nyawa kita. Nah, nyawa kita itu kan yang berkuasa kan Tuhan. Jadi semisal iya katakan iya, jika tidak ya katakan tidak. Di ayat 37 kan dijelaskan, jika iya hendaklah kamu katakan iya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Nah, aku pernah nih guys kayak berbohong. Nah, berbohong tentang jelek-jelekin anak itu, padahal anak itu nggak kayak gitu. Nah, tahu-tahu mulut ke mulut nyebar. Nah, anak itu jelek namanya. Tahu-tahu dia kelarif ke aku kayak gini-gini. Wah, aku kan rasa kayak bersalah dan berdosa, kayak wah parah ya aku ya segitunya kalau apa mau berbohong itu tampaknya itu kayak gitu guys, salah satu contoh. Dan selain itu kita juga mendapat dosa. Nah, dosa itu kan dibenci oleh Tuhan. Nah, itu kayak apa ya, gak layak gitu loh guys, kayak kita berbohong lalu kita menjelek-jelekin kayak aku tadi, gak layak banget sumpah. Terus setelah itu setelah saya baca itu saya mendapat renungan itu tadi kan kayak apa ya, pernah kayak contohnya itu aku pernah nih sekali-sekali terus sumpah kan kayak sumpah. Nah, tahu-tahu sumpah itu tapi aku berbohong. Nah, aku sumpah. Nah, itu kayak aku merasa bersalah banget. Nah, itu kan nggak boleh. Terus malamnya aku diingetin sama Tuhan kayak nggak boleh sumpah-sumpah kayak gitu. Jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Nah, jadi teman-teman di sini kan sudah ada contoh dari jika kalian contohnya kayak teman kalian kehilangan barang, terus teman kalian nuduh kalau kamu ya sih ngambil loh, terus kamu enggak, padahal emang nggak ambil, kamu jujur enggak, terus sumpah demi Tuhan sumpah. Nah, itu kalian nggak boleh sumpah Kak. Terus kalian langsung tunjukin ayat ini aja kayak nih ayatnya Matius 5 ayat 37 kan lumayan tuh masuk ke ayat Tuhan, katakan iya jika iya dan katakan tidak jika tidak. Jadi sebisa mungkin kalian hindarilah yang namanya sumpah. Oke, jika kalian bersumpah terus kalian udah sumpah kalian berbohong lagi, nah itu konsekuensinya nggak tahu ya, itu ya konsekuensinya sama Tuhan teman-teman. Jadi semisal kalian jujur ya jujur aja, walaupun itu salah, kelihatan salah, ya udah jujur aja. At least kita udah jujur, kita nggak melakukan berbohong, dan kita jika iya kita nyatakan iya, jika tidak kita katakan tidak. Oke teman-teman, sekian renungan pada pagi hari ini. Terima kasih teman-teman, dan Yesus memberkati. Oke, sekian renungan pagi pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan sebelum kita menutup renungan kita, marilah kita bersatu dalam doa.
Ya Allah Bapa, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini yang penuh dengan kehidupan, dan aku tidak pernah ingin meremehkannya. Terkadang perhatianku mudah terusik, tapi aku tahu bahwa Engkau memberiku kekuatan untuk bertahan. Tunjukkan kepadaku bagaimana cara merenungkan firman-Mu agar aku tidak melanggar perintah-Mu. Ajarilah aku memproseskan hubunganku dengan-Mu dari segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.